Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina dengan NPM 30621466023. Untuk memenuhi mata kuliah kewarganegaraan, maka di dalam bab 4 ini saya akan membahas tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam hidup bernegara, Anda dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Apakah konstitusi itu sebenarnya? Konstitusi adalah hukum tertinggi yang membimbing dan membatasi pelaksanaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Konstitusionalisme adalah bentuk pemerintahan yang terletak di antara absolutisme dan monarki yang didukung oleh parlemen. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer, dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah mayoritiah. Apa fungsi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Ya, tentu saja. Untuk apa konstitusi diperlukan? Untuk mengatur dan menjadi pegangan penyelenggaraan pemerintah negara. Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? Negara yang tidak memiliki konstitusi yaitu negara Inggris, Israel, dan Selandia Baru. Apa yang akan terjadi pada negara tersebut? Negara yang tidak memiliki konstitusi maka tidak ada pegangan atau pedoman dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan, sehingga bisa muncul kekacauan yang jika dibiarkan akan membahayakan intensi dari sebuah negara. Jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya? Salah satu wujudnya adalah terciptanya ketentraman atau keteraturan di dalam masyarakat. Apa materi muatannya? Muatan konstitusi, menurut pendapat J.G. Steinbeck, antara lain adalah jaminan hak asasi manusia dan juga jaminan terhadap warga negara. Penetapan susunan ketatanegaraan yang sifatnya fundamental, pembagian serta pembatasan tugas ketatanegaraan yang sifatnya fundamental. Apakah konstitusi itu selalu tertulis? Konstitusi tak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang ada pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian kewenangan dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta melindungi hak asasi manusia. Negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis? Negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris, Israel, dan Selandia Baru. Jelas, guna menjelaskan konstitusi dari negara yang tidak terkomentasikan tersebut. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan. Misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis dan lazim disebut undang-undang dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Dua macam pengertian konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. A. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara.
B. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan disajikan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka. Ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pada pertengahan 1997, negara kita krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap tautan asing, terutama dolar Amerika, semakin resot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan, namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Pada awal era reformasi, pengetahuan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah mengamandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian yang kedua, menghapuskan doktrin Dewi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan yang ketiga, menegakkan reformasi hukum penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999. Perubahan kedua pada Sidang Tahun MPR 2000. Perubahan ketiga pada Sidang Tahun MPR 2001 dan perubahan keempat pada Sidang Tahun MPR 2002. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa atau Founding Father Indonesia. Ketua Panitia Penyusun Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, yakni R. Soekarno-Hatta dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Bagaimana hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 itu? Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah berhasil mengubah kekuasaan pemerintah yang otoriter dan sentralistik menjadi kekuasaan yang demokratis berdasarkan atas hukum dan desentralitis. Negara yang berpusat pada negara atau stat bergeser berbasis kepada rakyat sebagai pegangan kedaulatan. Setelah disahkannya perubahan keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pada Sidang Tahun MPR 2002, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang dipandang telah tuntas. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan beralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ada 6 pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan pasal 35. Demikian pembahasan saya pada bab keempat hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk para pelajar, saya ucapkan terima kasih.